Dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kisah hidup Buddha Gautama kepada keluarga saya. Siddhartha lahir di Taman Lumbini, Kapilavastu atau Nepal pada tahun 623 sebelum Masehi. Siddhartha Gautama adalah pangeran suku Sakya Kapilavastu yang kini berlokasi di negara Nepal. Siddhartha adalah anak dari Raja Suddhodana dan Permaisuri Mahamaya. Pangeran Siddhartha menikah dengan Putri Yasodhara pada usia 16 tahun dan dikaruniai anak bernama Rahula. Siddhartha diramalkan oleh para pertapa di bawah pimpinan Asita Kaladewala akan menjadi Cakrawartin atau disebut juga dengan raja dari segala raja di dunia. Para pertapa menjelaskan bahwa Pangeran Siddhartha tidak akan menjadi seorang Buddha jika beliau tidak melihat 4 macam peristiwa, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan pertapa. Karena ingin anaknya menjadi seorang raja, Raja Suddhodana mengatur lingkungan istana untuk tidak menampilkan 4 macam peristiwa tersebut. Setelah 28 tahun hidup bermewah-mewah di istana, akhirnya sang pangeran merasa jenuh dan ingin melihat dunia luar. Raja Suddhodana pun segera mengatur rakyatnya agar tidak menampilkan 4 macam peristiwa yang disebutkan oleh para pertapa. Pangeran Siddhartha pun keluar istana ditemani kursirnya Channa. Sang pangeran pun akhirnya melihat sosok orang tua yang luput dari penjagaan. Pada momen berbeda, pangeran pun akhirnya melihat sosok orang sakit, kemudian melihat seorang pertapa. Sang pangeran pun mulai merenung, isi kepalanya dipenuhi oleh 4 macam peristiwa tersebut dan berusaha mencari jawaban dari berbagai penderitaan yang dialami manusia. Raja Suddhodana pun tak dapat meredam kegelisahan anaknya tersebut. Pada usia 29 tahun, akhirnya Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan istana dan menjadi petapa secara diam-diam dan mulai melepas atribut istana serta memotong rambutnya. Pangeran Siddhartha pun berguru dengan guru-guru spiritual untuk menjadi seorang petapa. 6 tahun lamanya, Siddhartha melakukan pertapaan keras bersama 5 pertapa lainnya hingga menyiksa tubuhnya menjadi sangat kurus. Namun beliau belum menemukan jawaban yang diinginkan. Beliau pun berkelana ke selatan India. Pada akhirnya di bawah pohon Bodhi, hutan Gaya India, beliau mencapai pencerahan mengenai tentang sebab, akibat, dan penderitaan dan cara-cara melepaskan penderitaan tersebut. Untuk membebaskan diri dari penderitaan, manusia harus membebaskan diri dari nafsu. Sang Buddha mengajarkan ajarannya pertama kali pada 5 orang pertapa di Taman Rusa Isipatana. Selama 35 tahun, Buddha Gautama membabarkan Dhamma tepat di usia 80 tahun. Buddha Gautama wafat dan mencapai nirwana di hutan Sala, Kursinara, India. Selepas Paridimana Buddha, ajaran Sang Buddha mulai ditulis dalam bentuk kitab agama Buddha, yaitu Tripitaka atau Tipitaka. Nah, dari kisah hidup perjalanan Sang Buddha hingga mencapai Paridimana, bagaimana pendapat Anda terhadap hal tersebut? Menurut saya perjalanan hidup Sang Buddha benar-benar telah mengobarkan banyak hal dalam dirinya, terutama pada masa dirinya sedang mencari jawaban untuk menghilangkan penderitaan semua makhluk. Beliau bahkan melakukan pertapaan yang keras selama 6 tahun demi mencari jawaban tersebut. Untungnya jawaban tersebut sudah berhasil terpecahkan, bahwa di dunia ini penderitaan tidak bisa dihilangkan kecuali manusia menghilangkan kekotoran batin dan nafsu dalam dirinya, dan itu bagus bagi kita untuk dijadikan pegangan hidup dalam menjalani kehidupan kita. Itu saja. Oke,
Terima kasih atas jawaban Anda. Kesimpulannya dari kisah hidup Sang Buddha, kita bisa belajar banyak hal terutama untuk menghilangkan kekotoran batin dan nafsu keinginan kita supaya tidak menderita dan penting untuk diaplikasikan ke dalam kehidupan kita. Itu saja akhir dari video ini. Terima kasih dan Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.